Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan presentasi kami dengan materi motivasi belajar. Sebelum kami melanjutkan ke pembahasan, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yakni yang pertama ada Hamidiah Puspita Dewi sebagai pemateri ketiga. Selanjutnya ada Ika Kalvika Febrianti sebagai pemateri pertama, saya sendiri. Selanjutnya ada Irfan Hakim sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir ada Karisma Yogi Noviana sebagai pemateri terakhir atau keempat. Selanjutnya, saya akan membacakan atau memaparkan materi kami, yaitu pengertian motivasi belajar. Motivasi berasal dari kata lain yaitu movere, yang artinya dorongan atau daya penggerak. Menurut Fillmore H. Stanford dalam buku Mangkunegara mengatakan bahwa motivasi sebagai suatu kondisi yang menggerakkan manusia ke arah suatu tujuan tertentu. Menurut Sardiman, motivasi dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas demi mencapai suatu tujuan. Dalam kegiatan belajar, motivasi sangat diperlukan untuk membangkitkan gairah belajar siswa sehingga kegiatan belajar dapat berjalan dengan baik. Adapun pengertian motivasi belajar menurut Sardiman adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arahan pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Selanjutnya, menurut Uno mengatakan bahwa motivasi belajar merupakan dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengembangkan perubahan tingkah laku. Pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur pendukung. Dari beberapa pengertian motivasi belajar menurut para ahli di atas yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar merupakan dorongan yang timbul baik dari dalam maupun dari luar diri siswa, yang mampu menimbulkan semangat dan kegairahan belajar serta memberikan arahan pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Kemudian selanjutnya ada materi fungsi motivasi yang akan dijelaskan oleh teman kita, yakni Irfan Hakim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Hakim. Di sini saya akan menjelaskan tentang atau mengenai fungsi motivasi. Motivasi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam suatu kegiatan atau suatu proses belajar yang nantinya akan mempengaruhi kekuatan dari kegiatan atau seseorang tersebut, di mana motivasi merupakan pendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, menurut Sardiman, fungsi motivasi itu ada 3, yakni pertama mendorong manusia untuk berbuat jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Nah, itu yang kedua menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan. Dan yang ketiga menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa aja sih yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Next, lain halnya dengan Sukadinata, yakni menurutnya fungsi motivasi itu ada 2, yakni mengerahkan, itu yang pertama, dan 2 mengaktifkan dan meningkatkan kegiatan. Ya, dalam hal ini untuk mengarahkan kegiatan motivasi berperan mendekatkan atau menjauhkan individu dari sasaran yang akan dicapai.
Ya. Apabila sasaran atau tujuan merupakan sesuatu yang diinginkan oleh individu, maka motivasi berperan mendekatkan. Sedangkan bila sasaran tidak diinginkan oleh individu, maka motivasi berperan menjauhi sasaran dari sasaran kegiatan tersebut gitu. Dan kedua itu mengaktifkan dan meningkatkan kegiatan. Suatu perbuatan atau kegiatan yang tidak bermotif atau motifnya sangat lemah akan dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh, tidak terarah, dan kemungkinan besar tidak akan membuahkan hasil. Sebaliknya, apabila motivasi besar atau kuat, maka akan dilakukan dengan sungguh-sungguh, terarah, dan penuh semangat, sehingga kemungkinan akan berhasil lebih besar. Next, untuk yang akan saya jelaskan ini adalah macam-macam motivasi. Macam-macam motivasi itu banyak sekali macamnya karena dapat dilihat dari berbagai sudut pandang ya. Namun ini menurut beberapa tokoh ya. Menurut Tambunan, motivasi itu ada dua jenis atau dua macam, yakni motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik ya. Motivasi intrinsik yang dimaksud Tambunan adalah motivasi yang ditimbulkan dari seseorang. Motivasi ini biasanya timbul karena adanya harapan, tujuan, dan keinginan seorang terhadap sesuatu sehingga dia memiliki semangat untuk mencapai itu. Ya, itu motivasi intrinsik, yakni dari diri seseorang itu, dari dalam diri seseorang itu, yakni itu adalah motivasi intrinsik. Dan kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah sesuatu yang diharapkan akan diperoleh dari luar dari seseorang itu. Bisa jadi dari orang terdekatnya kah, dari keluarganya kah, atau bisa jadi dari orang yang dianggapnya spesial gitu. Motivasi ini biasanya dalam bentuk nilai dari suatu materi, misalnya. Nah, itu bisa juga misalnya imbalan dan bentuk uang atau intensif lainnya yang diperoleh atas suatu upaya yang telah dilakukannya. Tuh. Nah, menurut Sardiman juga motivasi intrinsik dan ekstrinsik itu sebagai berikut nih ya. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu rangsangan dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Oke. Dan yang kedua, motif ekstrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya karena ada rangsangan dari luar. Ya, sama halnya dengan menurut pendapat pertama yang tadi, menurut Tambunan sedikit sama lah. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamidah Puspita Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, motivasi belajar merupakan segi kejiwaan yang mengalami perkembangan. Artinya, terpengaruh oleh kondisi fisiologis dan kematangan psikologis siswa. Di sini adapun menurut Dimyati dan Mulgiono pada tahun 2015, unsur yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu pertama, cita-cita dan aspirasi siswa. Cita-cita akan memperkuat motivasi belajar intrinsik dan ekstrinsik sebab tercapainya suatu cita-cita akan mewujudkan aktualisasi diri. Yang kedua, kemampuan siswa. Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan atau kecakapan mencapainya. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa kemampuan akan memperkuat motivasi anak untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangan. Ketiga, kondisi siswa. Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani mempengaruhi motivasi belajar. Seorang siswa yang sedang sakit, lapar, dan marah-marah akan mengganggu perhatian belajar. Sebaliknya, seorang siswa yang sehat, kenyang, dan gembira akan memusatkan perhatian pada penjelasan pembelajaran. Dengan demikian, kondisi jasmani dan rohani berpengaruh pada motivasi belajar.
Yang keempat, kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa dapat berupa keadaan alam, lingkungan tempat tinggal, pergaulan sebaya, dan kehidupan kemasyarakatan. Sebagai anggota masyarakat, maka siswa dapat terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Bencana alam, tempat tinggal yang kumuh, perkelahian antar siswa, terus itu akan mengganggu kesungguhan dalam belajar. Sebaliknya, kampus sekolah yang indah, pergaulan siswa yang rukun akan memperkuat motivasi belajar. Dengan lingkungan yang aman, tentram, tertib, dan indah, maka semangat dan motivasi belajar mudah diperkuat. Nomor 5, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Lingkungan belajar dan pergaulan siswa mengalami perubahan. Lingkungan budaya siswa yang berupa televisi dan film semakin menjangkau siswa. Kesemua lingkungan tersebut mendinamiskan motivasi belajar. Guru profesional diharapkan mampu memanfaatkan sumber belajar di sekitar sekolah untuk memotivasi belajar siswa. Nomor 6, upaya guru membelajarkan siswa adalah upaya guru dalam mempersiapkan diri untuk membelajarkan siswa, mulai dari mempersiapkan materi, cara menyampaikan materi, menarik perhatian siswa, dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Bila upaya guru hanya sekedar mengajar, artinya keberhasilan guru hanya menjadi titik tolak. Besar kemungkinan siswa tidak tertarik untuk belajar, sehingga motivasi siswa menjadi lemah atau berkurang gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indikator motivasi belajar. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu indikator terlebih dahulu. Indikator adalah sebuah variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk tentang perubahan yang terjadi gitu, atau progresnya sampai mana gitu. Jadi sehingga indikator ini dapat digunakan untuk mengukur perubahan gitu. Jadi jika kita gabungkan antara indikator dengan motivasi belajar atau indikator motivasi belajar, yang dimana kita bisa mengukur sejauh mana dorongan yang timbul atau dorongan belajar yang timbul dalam diri siswa, dalam diri atau luar siswa, sehingga kita bisa mengetahui perubahan belajarnya atau semangat belajarnya sampai mana gitu. Jadi di sini ada berbagai macam, di slide selanjutnya ada berbagai macam pendapat para ahli mengenai indikator motivasi belajar. Salah satunya yang saya ambil adalah contoh dari Sadirman AM. Menurut para ahli ini, indikator motivasi belajar adalah sebagai contohnya itu ada tekun menghadapi tugas, ada ulet dalam menghadapi kesulitan, atau tidak merasa puas dengan apa yang telah dikerjakan, terus menunjukkan minat terhadap macam-macam permasalahan, contohnya permasalahan politik, permasalahan ekonomi, permasalahan budaya, permasalahan sosial. Maka jika siswa tertarik dengan hal permasalahan tersebut, jika siswa sudah tertarik dalam menyelesaikan masalahnya, oleh karena itu di situ kita bisa lihat gitu, indikator motivasi belajarnya berarti sudah pas gitu. Indikator motivasi belajar dalam diri siswa sudah ada gitu, sudah bisa diukur dengan baik gitu. Terima kasih, itu dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.